Hey guys, welcome back to another video. Nggak kerasa, bentar lagi udah UTBK 2021. Dan semoga kalian udah persiapan dengan matang dan jangan sampai ngelawatin tanggal-tanggal pentingnya ya guys. Mungkin nanti aku bakal share di sini dari LTMPT-nya langsung. Nah, di sini aku mau coba sharing atau cerita tentang pengalaman SBMPTN aku yang waktu itu aku ikuti di tahun 2019. So di sini aku mau sharing tentang berapa lama aku belajar, terus tips dan juga strategi dalam belajar maupun milih, dan juga motivasi-motivasi yang mungkin bisa bikin kalian semakin semangat dan on fire untuk belajar. So langsung aja kita mulai ke awal ceritanya. So guys, di sini aku mau sampaikan kalau dulu itu aku bukan dibesarkan dari keluarga yang emang mereka punya background pendidikan lulusan dari PTN gitu loh guys. Jadi mama papa aku dan juga cici aku semuanya itu lulusan dari perguruan tinggi swasta. So tentunya di sini aku nggak ngerti caranya buat masuk ke PTN itu gimana. Maksudnya info-info yang kayak basic aja aku benar-benar nggak tahu apa itu SBM atau apa itu SNM. Dan aku juga bukan tipe-tipe anak yang curi start dari kelas 10 kayak ngebagusin nilai raport buat keterima SNM, atau misalnya dari kelas 11 udah curi start ikut bimbel buat UTBK nanti. No gitu, kayak aku bukan tipe-tipe orang yang kayak gitu. Jadi bener-bener aku tuh ikut SBM literally kayak tim mepet. Karena aku baru tahu bedanya SNM dan juga SBM aja itu kelas 12 semester 1 atau 2, aku lupa. Itu pun karena guru BK aku masuk ke kelas dan dia mulai jelasin gitu loh tentang jalur-jalur masuk ke PTN. Dan di situ aku juga sebenarnya nggak bisa nyalahin kayak keluarga aku dulu ngasih tahu segala macamnya. Sebenarnya aku juga bisa nyari sendiri infonya di internet karena sekarang udah banyak banget. Tapi masalahnya dulu itu aku masih bingung mau kuliah di mana, bahkan bingung masih mau ngambil jurusan apa. Itu kayak bener-bener nyantai banget, kayak ngerasanya nanti jadi kelas 12 kayak sekarang mau enjoy life dulu, mau nikmatin masa-masa SMA. Nah makanya di sini aku mau nakerin ke kalian, tahu target itu penting banget. Kalau bisa kalian itu dari kelas 10 udah tahu kalian mau masuk kemana dan mau PTN atau PTS. Kalau misalnya mau PTN, PTN-nya mana, jurusan apa. Karena bener-bener semuanya itu bener-bener ngaruh buat nanti ke belakangnya. Dan persiapannya pastinya jauh lebih mateng daripada kayak aku waktu dulu yang bener-bener mepet banget, semuanya serba mepet. Nah dulu juga aku gak pernah terbesit di pikiran aku kalau aku bakal ngambil PTN gitu. Karena hampir semua teman-teman aku tuh pada ngambilnya PTS atau bahkan mereka ada yang ngambil kebanyakan di luar negeri. Jadi dulu yang peminat PTN tuh benar-benar dikit banget, satu kelas tuh kayak bisa kehitung tangan lah sekitar 5 orangan gitu. Sisanya tuh PTS semua atau enggak ke luar negeri. Dan di sisi lain aku juga masih ragu gitu loh kalau ngambil PTN karena aku dari kecil, dari TK sampai aku SMA aku digedein atau aku kayak selalu ngambil sekolah yang swasta. Jadi aku takut kalau misalnya nanti pergaulannya bakal beda atau lingkungannya bakal beda gitu loh guys. Nah singkat cerita aku udah ketemu gitu kayak jurusan impian aku dan aku udah bertekad banget buat ngambil FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi. Nah terus kan aku udah mulai tuh guys cari-cari di universitas swasta tuh kira-kiranya kalau misalnya FKG tuh abis berapa duit sih. Nah ternyata mahal banget dong guys. Jadi kayak aku waktu itu ngecek di Trisakti, uang gedungnya itu paling mahal bisa 225 juta. Terus habis itu per semesternya bisa habis sekitar 30-an juta. Dan itu belum sama bahan atau alat praktikumnya, terus belum ngekosnya, sama belum bukunya juga. Dan nanti kalau FKG kan pasti setelah lulus tentunya bakal lebih ngeluarin banyak biaya di alat-alatnya. So aku kayak nggak enak juga kan ngomong ke orang tua aku kayak gimana ya kalau misalnya aku mau ngambil FKG mereka bakal setuju nggak. Dan ternyata kata orang tua aku juga ternyata emang rada berat kalau misalnya harus nyekolahin aku ke FKG tapi di universitas swasta karena mahal banget gitu. Nah akhirnya aku kayak cari alternatif lain. Kalau gitu gimana kalau misalnya aku masuk PTN, tentunya bakal lebih murah dong. Dan setelah aku cek atau bandingin harga per semesternya, taunya beda banget gitu guys. Kalau misalnya di SBM, di sekarang aku di Unpad ini nggak perlu bayar uang gedung lagi. Jadi uang gedungnya itu benar-benar 0 rupiah dan kita cukup bayar uang per semesternya aja. Dan uang per semesternya itu cuma 13 juta guys. Jadi hampir setengahnya kayak di FKG Trisakti. So aku kayak wah berarti emang satu-satunya jalan aku kalau misalnya aku mau ngambil FKG itu harus masuk PTN gitu. Nah semenjak aku ke-trigger buat masuk ke PTN, akhirnya aku mulai cari-cari info di internet. Dan aku juga mulai kayak nanya-nanya ke guru BK aku. Kalau misalnya dia jelasin juga aku bener-bener nyimak banget gitu guys. Dan setelah aku cari-cari info lagi, aku mutusin buat aku mau targetin supaya aku bisa masuk ke FKG UI atau ke FKG Unpad. Udah dua itu pilihan aku guys, kalau nggak UI ya Unpad gitu.
Dan akhirnya orang tua aku juga ngebolehin aku buat masuk ke PTN. Terus sama mama aku juga langsung dicariin bimbel dan aku langsung didaftarin bimbel saat itu juga. Dan posisinya waktu aku ikut bimbel itu aku baru mulai belajar serius juga, itu di kelas 12 semester 2. Nah, kenapa aku nggak belajar mulai dari kelas 12 semester 1? Karena waktu itu posisinya aku masih nyantai banget guys. Aku aja kayak waktu itu belum tahu mau ngambil jurusan apa. Dan jadinya aku bener-bener mulai belajar serius itu di semester 2. Jadi kalau misalnya kalian hitung dari semester 2 ke tanggal UTBK-nya itu, kira-kira aku cuma punya waktu 3 bulan buat belajar. Nah, singkat cerita, datanglah musim SNMPTN guys. Dan dimana situ aku masuk ke 40% siswa kayak yang nilainya paling bagus itu di angkatan aku waktu itu. Karena emang waktu SMA aku tuh rapotnya lumayan bagus, karena dulu aku emang anak rajin. Tapi menurut aku pribadi, kalau misalnya dibilang bagus-bagus banget juga enggak. Meskipun dulu aku anak ranking dan paling tinggi tuh aku dulu pernah nyampe ke ranking 4 paralel di angkatan aku. Tapi menurut aku pribadi, kalau misalnya buat masuk ke PTN, apalagi PTN yang itu UI, nilai aku bakal masih kurang banget. Nah, tapi aku waktu itu tetap ngambil FKG UI karena menurut aku kayak beneran nih, gue bener-bener mau masuk UI. Jadi kayak kalau sampai aku keterima di PTN lain, takutnya nanti aku nggak bisa perjuangin UI di UTBK gitu. Jadi dulu sebenarnya aku udah kayak ngerti gitu loh guys, pasti sebenarnya nggak akan keterima. Cuma ya udahlah, kayak berharap aja barangkali ada miracle. Jadi kayak coba-coba berhadiah. Akhirnya aku masukin SNMPTN aku cuma satu pilihan, yaitu FKG UI, dan pilihan keduanya nggak aku isiin sama sekali. Nah, singkat cerita guys, akhirnya aku mulai kepikiran gitu loh, nanti kira-kira cadangan aku bakal apa ya, kan nggak mungkin dong kayak kita ngarepin PTN doang terus kita nggak punya cadangan PTS-nya. So aku akhirnya nggak berani diri buat ngomong ke orang tua aku kalau misalnya aku pengen cadangan aku tuh FKG Trisakti. Nah, cuma kayak sama mereka tuh nggak terlalu dibolehin gitu loh awalnya, sampai kayak aku tuh pernah debat juga sama orang tua aku. Pokoknya masa-masa kuliah itu benar-benar masa-masa yang paling banyak drama guys, karena pertama kita bingung mau ngambil jurusan apa, takut juga kan ngambilnya bakal salah. Terus habis itu kalau misalnya kita sampai salah ngambil kan itu bakal apa ya, ngaruhnya ke seumur hidup gitu loh. Dan udah ketemu yang pas juga kadang nggak ini, maksudnya kadang nggak cocok sama kondisi perekonomian keluarga kita. Dan di situ aku kayak ngerasa masa-masa kuliah itu benar-benar pusing banget lah, karena takut salah ngambil dan kadang nggak semuanya itu ada gitu loh biayanya buat kita kuliah. Nah, di situ aku sempat kayak debat sama ortu juga, terus sampai nangis-nangisan. Pokoknya itu kayak masa-masa terdrama lah sebelum kuliah itu. Karena aku kayak pengen banget gitu loh cadangannya FKG Trisakti. Cuma kayak mereka bilang ya uangnya tuh nggak ada gitu loh kalau misalnya mau masukin kamu ke FKG Trisakti. Dan akhirnya aku sempat kepikiran gitu mau ngambil jurusan lain, misal kayak desain interior atau gimana, karena aku emang suka yang berhubungan sama keterampilan tangan. Cuma tiba-tiba nggak ada ujian, tiba-tiba orang tua aku tuh setuju gitu guys kalau aku ngambil cadangannya itu FKG Trisakti. Tiba-tiba mereka kayak ya udah nggak apa-apa, cadangannya FKG Trisakti. Papa sama mama pasti percaya kalau Tuhan pasti akan nyediain semua biaya-biaya yang bakal dibutuhin buat nguliahin kamu. Dan akhirnya mereka kayak mau bayar cicilan pertama gitu, karena waktu itu aku udah sempet keterima di Trisakti pakai yang jalur raport. So di situ akhirnya kita mutusin kalau cadangan aku PTS-nya itu adalah FKG Trisakti guys. Nah, singkat cerita, aku udah mulai persiapan buat UTBK karena aku nyadar kalau misalnya aku nggak bisa ngarepin di SNMPTN. Pertama, karena udah nggak pernah ada alumni yang lolos lewat SNMPTN di jurusan juga PTN yang aku minat. Terus habis itu kedua, nilai aku juga nggak bagus-bagus banget kalau misalnya dibandingin sama anak-anak Indonesia di luar sana. So pokoknya banyak banget faktor-faktor yang bikin aku tentunya udah nggak mungkin lolos di SNMPTN. Akhirnya mama aku daftarin aku buat ikut bimbel guys. Dan di sini aku mau kasih tahu ke kalian juga, jangan sampai kalian kayak ngerasa oh kakak ini ikut bimbel makanya dia keterima. Enggak juga guys, maksudnya kayak jangan sampai jadiin bimbel itu sebagai patokan, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak ikut bimbel juga bisa lolos. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang nggak dibolehin orang tua buat ikut bimbel, banyak banget cara buat nyeimbanginnya. Contohnya kalian bisa nyimbangin dengan langganan Zenius. Dulu aku langganan Zenius dan itu bener-bener bermanfaat banget. Terus kalian juga bisa ngimbangin dengan beli banyak buku-buku latihan soal SBMPTN. Terus kalian juga bisa kok minta belajar sama teman kalian yang memang udah ikut bimbel. Kayak mereka nggak mungkin gitu kan, kayak nggak mau ngajarin kalian.
Terus kalian juga bisa lihat pembahasan-pembahasan soal di YouTube, itu banyak banget guys orang yang bikin. Kayak sekarang orang-orang YouTuber banyak banget yang bikin channel kayak bimbel online gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita aja gitu cari sumber buat belajar gitu guys. So jangan pernah minder kalau misalnya kalian gak ikut bimbel, karena banyak banget orang di luar sana juga yang bisa lolos tanpa bimbel guys. Nah, untuk cara aku bagi waktu sendiri antara sekolah dan juga belajar UTBK, aku pribadi sebenarnya udah pernah bikin videonya khusus. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara aku bagi waktu dulu di sela-sela sekolah, kalian boleh lihat video aku di sini ya guys, tinggal dipencet aja. Nah, terus waktu aku ngeliat ternyata soal UTBK tuh susah banget guys, beda banget sama apa yang kita temuin di sekolah. Dan di situ aku sempet ngerasa kayak bisa nggak ya ngerjainnya, atau bisa nggak ya nanti aku bakal lulus SBMPTN, karena aku pribadi nggak pernah ngerasa pintar dibanding dengan orang atau anak Indonesia di luar sana. Dan aku sempat ngerasa pesimis juga. Aku cuma punya waktu 3 bulan. Cuma di situ aku ngerasa aku harus pakai 3 bulan ini buat ngeluarin dan atau ngelakuin apa yang aku bisa gitu. Kayak pokoknya do your best di 3 bulan ini. Karena buat masuk ke PTN yang kita mau, itu kesempatannya cuma datang sekali seumur hidup. Nah, singkat cerita, buat UTBK aku sendiri ngambil yang sesi pertama banget sama yang sesi terakhir banget. Nah, sesi yang pertama banget ini beda seminggu doang sama UN. Jadi aku cuma belajar intensif itu cuma seminggu doang kalau misalnya yang buat yang sesi pertama ini. Terus yang sesi terakhir ini aku ambil yang terakhir banget karena aku mikir aku bakal lebih punya banyak waktu buat belajar yang sesi keduanya ini, karena dulu kan UTBK-nya boleh ngambil 2 kali guys. Tapi taunya skornya itu malah jauh lebih gede yang UTBK yang pertama, coba guys. Jadi aku kayak ngerasa sebenarnya tau gitu aku ngambil yang sesi pertama jangan yang awal-awal banget, ngambil yang dari tengah aja gitu. Karena waktu itu aku benar-benar ngambil yang pertama banget, hari pertama dan jam pertama banget, dan sekarang nyesel sih guys. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu pasti udah diatur sama Tuhan. Nah, terus yang aku rasain waktu aku ngadepin UTBK tuh aku kayak ngerasa belum siap banget guys, karena materi UTBK tuh benar-benar banyak banget dan kayak nggak mungkin gitu loh kalau dibacain dalam 3 bulan doang. So akhirnya aku kayak ya udah yang bisa aku lakuin cuma berserah sama Tuhan, doa-doa sama doa dan do your best doang. Udah guys, cuma itu doang prinsip aku dan rahasia aku buat lulus SBMPTN. Pokoknya intinya kalian mikir aja kalau misalnya emang Tuhan udah buka jalan buat kalian, maka nggak akan ada yang bisa nutup jalan itu buat kalian guys. Dan selama berjalannya waktu, aku mikir kalau misalnya nanti UTBK aku pasti bakal banyak ngasal, karena emang aku belum siap banget dan emang materinya itu banyak banget. So akhirnya beberapa hari sebelum UTBK, aku tiap pagi itu pergi ke menara doa sama mama aku. Karena waktu itu kan sekolahnya kayak cuma masuk kayak jam 9 gitu, cuma buat persiapan UN doang. Jadi kadang jam 7-nya itu sampai jam 9 aku sama aku pergi ke menara doa. Kita doa bareng-bareng. Dan yang kocaknya waktu itu, ini ada cerita unik banget guys. Jadi dulu aku setiap kali ke menara doa, aku kayak doa gitu. Nanti kalau misalnya aku bakal ngasal, kayak bakal ngasalnya itu alfabetnya apa. Jadi aku nanya ke Tuhan, ya Tuhan nanti kalau misalnya aku harus ngasal alfabetnya harus apa ya Tuhan. Jadi kayak aku kayak ngundi gitu loh di menara doa, kayak A, B, C, D, E. Terus aku kayak ngambil gitu, misal kayak A, oh berarti biologinya, ntar aku kalau ngasal A. Sampai aku inget-inget gitu alfabetnya, kayak kocak banget gak sih itu ceritanya. Jadi saking aku desperate-nya, kayak udah tahu bakal banyak yang ngasal nih karena materinya emang banyak banget dan gak mungkin kita bisa ngejar, apalagi aku cuma punya waktu 3 bulan. So jadi ya aku yang ngelakuin ya seenggaknya aku ngasalnya gak ngasal-ngasal banget itu loh guys, biar seenggaknya bisa dapat poin kan, barangkali aja bener, soalnya kan boleh diisi semua kan yang UTBK 2019 itu. Singkat cerita, akhirnya hasilnya udah keluar dan skor UTBK aku nanti bakal aku taruh di sini. Itu yang paling terbaiknya ya guys. Nah terus aku kan bingung banget ya, harus tetap ngambil FKG UI atau gimana, atau harus dilepas atau harus ngambil yang lain, karena menurut aku pribadi skor aku emang gak terlalu gede dibandingin orang lain. Nah akhirnya aku ikutin tuh yang lagi musim pada zaman itu, ikut rasionalisasi. Jadi kayak anak-anak Indonesia suruh masuk ke nilainya, tuh sama si rasionalisasi itu nilai kita kayak di rankingin gitulah, intinya kita masuk gak sih ke daya tampung jurusan juga PTN yang kita minatin. Nah akhirnya aku masukin skor aku ke rasionalisasi dan ternyata skor aku tuh bener-bener keluar dari daya tampung semua, pokoknya mau yang FKG UI, FKG UNPAD semuanya keluar dari daya tampung. Kayak daya tampungnya FKG UNPAD kan waktu itu 70. Nah itu tuh aku keluar dari 70 orang itu. Pokoknya intinya setelah aku ikut rasionalisasi kayak bener-bener gak ada harapan kalau aku bakal bisa lulus di SBMPTN gitu. Dan waktu itu kebetulan bimbel aku juga bikin rasionalisasi dan mereka juga bilang katanya mending aku ngambil yang lain aja, jangan FKG UI atau FKG UNPAD, karena emang gak ada harapan gitu buat lolos di 2 pilihan aku ini.
So kayak abis pulang dari bimbel itu aku rasanya kayak ngedown banget guys, karena ngerasanya kayak selama ini kayak perjuangannya sia-sia gitu. Tapi balik lagi yang bisa aku lakuin juga ya waktu itu doa doang, karena menurut aku pribadi kayak Tuhan doang yang tahu what's next in my life gitu. Jadi aku doa sama Tuhan, itu kan aku enaknya ngambil apa nih, karena FKG UI sama FKG Unpad katanya emang udah gak ada harapan. Sampai aku waktu itu nyari-nyari gitu loh, kayak yang memungkinkan aku buat masuk tuh apa. Sampai kayak aku nanya FKG yang lain, misal kayak di Unsut, di Unbrau, di Undip, atau misalnya di Udayana. Kayak semuanya aku tanyain ke orang di bimbel aku, kayak kira-kira aku tuh masuknya atau ada harapan buat masuknya itu di mana. Dan sampai tiap hari tuh aku merasa pilihan aku berubah-berubah terus gitu guys. Karena kayak hari ini kadang aku mikir apa ngambil Unsut sama UB ya, terus kayak besoknya aku mikir apa ngambil Unpad sama UB ya, atau misalnya kayak pokoknya ganti-ganti gitulah. Karena aku merasa kayak saking aku merasa pengen lolos banget, jadi aku harus bijak-bijak dalam memilih gitu, jangan sampai pilihan aku salah. Nah, tapi one day kayak Tuhan ngasih tau aku kayak aku emang harus ngambil pilihan utamanya itu FKG Unpad, dan juga pilihan keduanya itu adalah FKG Unsut. Jadi dua itulah pilihan aku di SBMPTN guys. Nah, terus akhirnya tibalah hari dimana pengumuman SBMPTN tuh akhirnya dibuka gitu kan. Dan waktu itu aku lagi retret gereja, jadi aku bukan lagi leha-leha di rumah gitu, jadi aku lagi retret. Dan waktu jam 3 tuh aku bener deg-degan banget, karena ngerasa nggak tenang banget gitu ya. Karena aku kadang kayak mikir kalau misalnya sampai nggak lulus gimana ya, ntar aku nanti bakal kuliah di swasta, nanti ngerepotin mama sama papa, terus nanti kehidupan di rumah bakal susah banget. Karena waktu itu posisinya aku masih punya adik satu dan dia 3 tahun lagi harus kuliah, jadi aku kayak ngerasa pasti nanti kehidupan di rumah bakal berat banget semenjak aku masuk ke univ swasta yang FKG itu. So akhirnya aku kayak cuma bisa berserah juga sama Tuhan. Bahkan H-1 pengumuman juga aku kayak udah bilang ke Tuhan kayak, ya Tuhan kalau misalnya emang gak terima ya udah nggak apa-apa, aku benar-benar udah siap banget kalau misalnya sampai hasil pengumumannya tuh nggak lolos. Karena aku juga ngerasa sih aku persiapannya juga nggak maksimal, maksudnya nggak dari dulu aku belajarnya cuma 3 bulan doang. Jadi aku benar-benar ngerasa Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik buat aku. Kalau misalnya emang aku harus masuk ke swasta, pasti Tuhan yang nyediain semua biaya-biayanya. Nah, singkat cerita waktu istirahat retret tuh udah jam 3, aku nyeret dede aku gitu guys ke kamar mandi, karena aku bener-bener gak berani buka pengumumannya sendiri. Sampai waktu itu aku megang HP aja tuh geter banget, tremor, karena aku ngerasa saking deg-degannya, saking kayak ini the biggest moment of my life gitu. Dan sampai aku ngerasa kayak aku kayak nggak sanggup gitu loh ngeliat pengumumannya. Jadi akhirnya dede aku kayak ngerebut HP aku gitu kan, kayak sinilah gue aja yang buka. Terus habis itu tahu waktu aku lihat hasilnya ternyata keterima guys. Hasilnya aku dinyatakan lolos di FKG Unpad, dan aku bener-bener kayak sampai lompat-lompat, tau gak sih guys. Jadi itu di kamar mandi, di ruangan sempit gitu, kita sampai lompat-lompat berdua dong guys, kayak karena aku bener-bener ngerasa gila, seneng banget, dan ngerasa kayak nggak nyangka banget. Sampai kayak dede aku juga langsung nge-screenshot, terus kayak langsung dikirimin ke satu keluarga, kayak biar satu keluarga ikutan heboh semua gitu kan. Sampai papa aku yang lagi di luar kota, jadi katanya tangannya ikutan geter gitu saking nungguin pengumuman aku. Sampai tau gak sih guys, aku sampai sujud di kamar mandinya, tapi untungnya kamar mandi bersih ya guys, yang kering dan yang bagus gitu. Sampai aku sujud di situ kayak saking ngerasa kayak ya ampun, semuanya usaha aku selama ini terbayarkan gitu. Dan saking senengnya juga, sebenarnya semuanya tuh tangan udah lemes semua, tapi kayak semua ternyata usaha aku selama ini terbayar gitu guys. Jadi kayak oh my god, thanks God, bener-bener thanks God banget. Nah, di sini aku mau coba bagiin tips-tips yang mungkin bisa berguna buat kalian dalam menghadapi UTBK ini ya guys. Jadi yang pertama adalah fokus untuk ngelakuin yang terbaik. So, aku punya prinsip, kalau misalnya aku emang gak sepinter anak-anak Indonesia di luar sana, selama aku rajin dan aku mau buat belajar, aku pasti bisa, sama aku give my best gitu. Semuanya itu tinggal balik lagi ke kalian, seberapa mau sih kalian buat lolos SBMPTN. Dan selama kalian belajar, jangan pernah dijadiin beban guys, jangan pernah memaksain diri kalian, gue harus lolos SBMPTN. Maksudnya jangan sampai menjadikan lolos SBMPTN itu kayak dewa dari segala-galanya sampai kalian harus lolos UTBK. No guys, karena emang gak semua yang kadang kita pengenin itu bakal kita bisa
dapat gitu di kehidupan kita. So pokoknya jangan maksain diri, do your best, keterima itu bonusnya guys. Dan jangan pernah ngeluh juga, aduh aku cuma punya waktu 3 bulan, aku cuma punya waktu 3 minggu. No, justru lakuin yang kalian bisa sama 3 bulan itu atau selama 3 minggu itu. Pokoknya fokus aja untuk ngelakuin yang terbaik dan jangan pernah ngepaksa atau membebankan diri kalian sendiri, karena pastinya nanti kalian belajarnya jadi stres dan malah nggak dibawa fun guys. Nah, terus yang kedua adalah korbankan sesuatu. Karena kalau misalkan mau achieve sesuatu, tentunya pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Contohnya adalah waktu main kalian, waktu refreshing kalian, misalnya waktu nonton kalian, dan waktu kalian main sama teman kalian, atau waktu kalian game. Semuanya harus ada yang kalian korbanin kalau misalnya kalian emang mau banget buat lulus SBMPTN. Terus yang ketiga adalah kalian harus tahu diri dan juga tahu kapasitas diri. Di sini yang mau aku sampaikan, terkadang kita harus tahu juga rival kita di luar sana. Kadang orang-orang yang pada mau ngambil UI, UGM sama ITB, mereka itu rela kayak sampai gap year atau belajar setahunan gitu buat masuk ke UI atau misalnya ke UGM atau ke ITB doang. Jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian cuma punya waktu yang mepet, misalnya cuma beberapa bulan atau beberapa minggu, menurut aku ambillah universitas yang emang mungkin aja buat kalian keterima. Jadi jangan sampai kayak terlalu maksain buat ngambil ke top university yang ada di Indonesia gitu loh. Dan kalian juga jangan sampai nyamain diri kalian sama orang lain. Apalagi banyak banget di YouTube yang kadang mereka suka bikin video, mereka cuma belajar beberapa minggu, terus mereka bisa keterima di UGM atau di UI. Dan menurut aku itu nggak bisa disamaratain gitu. Bisa aja mereka emang otaknya emang cepet nangkep materi, atau mereka cara belajar itu jauh lebih cepat daripada kita. Jadi kita nggak bisa nyamain kita sendiri dengan mereka orang-orang di luar sana. Dan kalian juga nggak bisa kayak maksain diri kalian kayak, oh temen gue tryoutnya nilainya 700 terus selalu naik, terus dia kalau belajar tuh 18 jam sehari, atau misalnya kayak tidurnya cuma 2 jam doang. Itu nggak bisa banget, kalian babat rata, terus kalian jadinya kayak ngelakuin itu juga ke diri kalian, yang ada juga kalian bakal stres lah guys kalau belajarnya kayak gitu. Jadi penting banget buat kalian buat nemuin gaya belajar kalian, dan juga jangan nyamain diri kalian sama orang lain gitu guys. Dan yang keempat adalah bijak dalam memilih PTN dan juga jurusan. Karena yang mau aku sampaikan di sini adalah percuma kalau nilai UTBK kalian tinggi tapi kalian nggak bijak dalam memilih. So kayak ada gitu loh, orang sebenarnya nilainya bagus, sebenarnya dia bisa aja misalnya masuk ke Unpad atau misalnya kemana, cuma karena dia nggak bijak dalam memilih, kayak pengennya kayak UI sama UGM gitu-gitu, jadinya malah nggak lolos sama sekali gitu guys. So kalau bisa kalian ambil pilihan yang pilihan pertamanya itu adalah miracle kalau kalian sama kepilih, dan pilihan keduanya itu adalah pilihan yang nggak mungkin kalau kalian nggak keterima di situ. So penting banget buat kalian buat tahu skor rata-rata buat masuk ke pilihan pertama dan pilihan kedua kalian. Nah waktu itu kalau buat masuk ke UI ya guys, emang harus kira-kira, apalagi FK atau FKG-nya, kira-kiranya tuh nilai yang harus di-achieve tuh sekitar 700-an lah kalau mau aman gitu. Dan aku waktu itu tahu kalau misalnya nilai aku waktu itu kan sekitar 640-an ya, itu tuh kayak nggak mungkin banget gitu buat masuk ke UI. So jadinya aku kayak masukin Unpad aja buat pilihan pertamanya, dan aku kayak ngerasa itu miracle banget sih kalau aku sampai keterima di yang FKG Unpad. Dan pilihan keduanya itu adalah yang nggak mungkin kalau aku nggak terima di sini, yaitu yang waktu itu aku ambil FKG Unsut guys. Nah terus kalian juga jangan sampai ngeluh kayak, oh enak banget dulu yang tahun 2019 bisa lihat skor dulu, kalau kita yang tahun 2020 nggak bisa lihat skor dulu, dan nggak tahu ini yang tahun 2021 bakal bisa lihat skor atau enggak. Tapi yang jelas setiap sistem itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan kira kalian bisa lihat skor dulu itu adalah sebuah kelebihan gitu guys, karena ada juga yang jadinya dia malah minder karena bisa lihat skornya sendiri. Jadi ada teman aku yang sekarang di FKG Unpad, dia tuh skornya 700 lebih, padahal sebenarnya dia tuh bisa gitu loh ngambil di FKG UI. Cuma karena dia minder waktu itu karena bisa lihat skornya sendiri, makanya dia malah nggak jadi ambil yang FKG UI-nya gitu loh guys. Jadi sebenarnya ini kayak pedang bermata dua sih, antara ini adalah kelebihan atau sebuah kekurangan. So menurut aku apapun sistemnya, pokoknya kalian harus tetap lakukan yang terbaik dan sering aja semuanya sama Tuhan guys. Nah terus yang terakhir, ini adalah tips yang paling penting, yaitu yang kelima, yaitu rely on God and trust His plan guys. Jadi sini aku mau ngingetin ke kalian tentang quotes, yaitu do your best and let God do the rest. Jadi sini aku mau sampaikan ke kalian, kita nggak bisa maksain kehendak kita guys. Kayak itu kan aku mau masuk ke FKG UI, tolong kayak bukakan jalan supaya aku bisa keterima FKG UI. Kan nggak mungkin kayak gitu dong guys. Kayak setiap orang pasti udah punya jalan yang terbaik yang udah direncanain sama Tuhan. So kalau misalnya kalian emang sampai nggak keterima, itu nggak berarti kalian
kurang pinter atau kalian bodoh, misalnya kalian itu kurang apa, no gitu guys, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kalian. Kalau misalkan sampai nggak keterima di FKG UI, kayak ya udah gitu, kayak Tuhan maunya kalian di sini, kayak kalian pasti bakal lebih sukses di sini, kan pasti bakal lebih berkembang di sini. Jadi jangan pernah kayak mikir atau misalnya regret atau misalnya kayak nyesel, kok orang lain kayak bisa ya Tuhan, kayak belajar 3 minggu doang, terima di UGM dan segala macamnya. Kita nggak bisa nyamain jalan kita sama jalan orang lain gitu guys. Jadi kalau misalnya aku boleh flashback dulu banget, sebenarnya ada impossible banget gitu guys. Cuma belajar 3 bulan terus bisa masuk ke FKG 4 itu adalah sebuah miracle yang sangat besar dalam hidup aku. Kayak waktu itu kursinya cuma ada 70 orang di SBMPTN dan aku harus bersaing melawan bukan orang sekota lagi atau seprovinsi lagi, tapi melawan orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia di luar sana. Dan aku kayak bangga banget gitu bisa masuk ke 70 orang itu. Dan aku ngerasa semuanya bukan karena hebat atau kuat aku gitu, tapi semuanya karena berkat, kekuatan, dan juga hikmat yang Tuhan udah kasih ke aku gitu. Dan aku bersyukur banget bisa terima di FKG 4 ini. Dan aku juga mau kalian bisa termotivasi dengan cerita ini dan lebih on fire dalam belajar ya guys. So segitu aja guys cerita yang bisa aku share ke kalian, semoga bisa jadi berkat buat kalian. Dan aku udah share banyak banget tips-tips belajar aku di channel aku, dan aku juga udah sempet bikin grup belajar. Kalau misalnya kalian mau join, kalian boleh cek linknya di sini. So kalian juga boleh request ke aku harus bikin video apa ke depannya. Kalian boleh request di kolom komentar, dan kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, boleh tanya juga di kolom komentar. So stay safe and stay healthy, bye guys.